ataupun nafsu ataupun apapun itu, jebret, oke. Dan dia pada endingnya wah nganu yuk pol nyesele. Nyesele malah akhir, yuk kaget. Setelah kaget akhirnya iya berpindahnya kemana-mana nanti alurnya kan gitu. Dan kata hati itu berkata untuk yo wis deh mabuk wae, ngedrang wae, sikat wae, habis wae bengkap. Tapi ya terlepas dari yang kita omongin tadi itu sebenarnya bukan ke arah kayak apa kita jelekin atau apa tuh enggak gitu loh. Justru malah ayo dong bangkit gitu loh. Bangkit. Jangan terus terpuruk di zona. Di fase itulah. Dan zona itulah gitu. Yo, semangat. Semangat ya meskipun kadang ya ngangklung penting sih. Ngangklung yo cara manusiawi men. Yo teman terdekat dia ngangklung cari solusi. Yo balik mana dia ngomong mau lah. Apa nek solusine kuwi ora bisa diterapke ning awake dhewe yo cari lagi lah. Cari solusi lain. Nek iso ya yo ngangklung karo urip ngono lho, kepercayaan itu bisa jadi ya. Ngangklung wae ora apa-apa, masalahe yo Iya. sing gawe urip ki maha mendengar ngono lho. Itu juga bisa ke arah yang lebih positif ya. Kayak gitu juga bisa sih. Itu lebih bukan intens, namanya apa, lebih personal aja. Nah, lebih personal aja tentang keyakinan, iman lu apa kan, lu gimana. Hablum minallah ya. Hablum minallah, hablum minannas. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib Jafar Kamin. Dia semoga wae. Sopo ngerti sih? Setiap kata doa sih. Iya, karena ya kita pribadi pun seperti ini juga tersesat. Tapi kan itu loh, ada sebuah kayak kata-kata. Ini nggak tahu ya, cuman kayaknya aku pernah dengar dan pernah melihat dan pernah membaca. Tuhan itu lebih suka tangisan orang-orang yang kayak pemabuk, momennya rusak lah, daripada orang yang mohon maaf nih ya, kayak yang sok suci gitu loh. Tapi malah sebenarnya tuh Tuhan lebih suka itu, gitu sih. Itu buat penyemangat aja sih. Pemabuk juga kalau bebal sama aja Tuhan. Iya, ya baliknya ke watak sih. Lagi-lagi kayak itu. Nek watuk kayak iso tambani, tapi nek wis watak, nek udah wong dhewek sing berubah ya mbak tekan Firaun bangkit maneh ya wis tetep watuk. Kuwi wis paten. Mutlak. Tuhan teh juga males gitu. Boy yang orang bebal teh anjing lah. Misal nih ya, dalam suatu konteks sebut saja A, dia doa nih, dia lagi dapat masalah, dia depresi, dia mabuk, dia peminum, semuanya. Dia doa, Tuhan ya pokoknya doa aja, dia pengen bangkit dari keterpurukan itu. Ada nih teman datang, kenapa ya boy? Sudah nih, yuk kita. Nah, fuck. mulai dari situ kan apa? Secara nggak langsung kan doanya dia terjawab. Dia pengen bangkit dari keterpurukan itu. Ada temennya datang. Ya meskipun dia nggak nolong secara keseluruhan lah. Secara keseluruhan, at least lu bisa mencurahkan ke lu kesah lu tuh di situ. Mungkin aja lu bisa dapat solusi. Nah dari situ lu bisa bangkit. Kan malah lebih mudah kayak gitu. Secara nggak langsung itu terjawab doanya. Cuman ada juga yang pada akhirnya denial, orang ngerti apa-apa, misal lu tuh nggak tahu apa-apa soal masalah gue, lu tahu apa sih anjing? Gue ini yang kayak gini, lu mah kayak gini. Ya udah. Kalau bedang manding kayak gitu udah nggak bisa. Bahkan psikolog pun nggak bisa. Angkat tangan. Psikiater pun. Bahkan nih ya kayak ya coba dan banding ki. Bahkan kalau kayak yang parah-parahnya nih ya, mohon maaf parah-parahnya mungkin udah kecemplung di yang
dunia drug dan udah kecanduan ataupun apapun itu, kalian tuh masih bisa bertemu dengan psikolog ataupun psikiater. At least juga bakalan dikasih obat, tapi obat yang emang sesuai sama takaran lu, biar lu tuh sehat gitu loh, nggak ngerusak diri. Jatuhnya tuh bukan merusak, tapi bakal bikin lu jadi sehat, semakin pulih moodnya, semakin kembali gitu loh. Apa terus namanya? Oh jadi tertantang nih kuno. Malah bener. Tuh sisi kamu dulu. Iya. Kayak gitu loh, apa namanya? Gua kan mabuk gitu loh. Gua kan ngobat cuma buat nyari inspirasi doang. Men, bullshit men. Menurut gua sih, inspirasi itu bisa dicari tanpa lo mabuk kali. Iya. Iya sih. Ya meskipun dalam kondisi high, emang liar pikiran. Iya sih liar. Memang liar, cuman nggak Tulus. nggak kayak gitu tulus juga. lah. Core yang diambil itu Makanya itu. ya seperti gini lah, gue punya gambaran kayak gini. Ada orang terjebak banjir nih. Ada orang terjebak banjir, dia doa sama Tuhan, Tuhan tolong selamatkan aku dari banjir ini. Ada orang bawa skoci datang, ayo naik ke perahu saya, ke skoci saya. Tidak, aku tidak mau. Aku mau menunggu bantuan dari Tuhan. Orang ini cabut. Iya, Datang lagi tim SAR. Ayo, dia udah ngelebar tali, ayo sini. Aku selamatin. Tidak, aku mau menunggu Tuhan yang menyelamatkanku. Ada lagi yang datang, kapal katakanlah. Ayo naik ke kapal ini, kamu akan mati kalau di situ. Terus dia jawaban yang sama, aku mau menunggu Tuhan yang menunggu. Sampai 4 kali kayak gitu. Ayo. Tapi sebenarnya itu doanya dia udah terjawab. Lewat perantara lah. Lewat perantara. Nggak serta merta Tuhan tuh terus kayak Thanos gitu. Terus langsung wow, I'm in heaven. Ya enggak juga. Benar. Atau enggak how, saya di tempat orang Thanos juga sih asli. ya kan istilahnya kayak gitu. Unas tanong. Nah itulah yang dinamakan orang bebal. Nah, jadi udah doanya tuh udah terjawab. Cuman lewat perantara. Tinggal penerapan lah ya. Enggak serta merta hai, aku Tuhan, ayo ikut aku. Siapa Anda? Gitu loh. Ya mungkin itulah salah satu kesadaran penuh di mana kita boleh lah berpikir itu kan dengan logik, tapi jangan sampai kita termakan oleh logika kita sendiri dan kita mengesampingkan hati nurani. Nah, itu terkadang utek karo ati ki ora sinkron. Nah, itu. Kalau bisa hatinya gini-gini terus. Makanya harus sinkron. Kayak angen-angen kae tapi ora kecendakan ndak bisa. Perihal itu nih, gue mau nanya gini. Bedanya suara hati sama pikiran itu apa? Bedanya di mana? Suara hati. Contoh ya, ini ada contoh ya. Ini mohon maaf dengan sangat maaf sekali. Contoh, misal nih kita peribahasan ke anak muda aja, cowok ya. Ada cewek nih. Ini cewek nih. Wih, ini udah dapat nih lu. Jadi gebetan ya, anjing tinggal sikat. Asik nih. Oke. Ini antara lu ngewe apa enggak? Ngentot apa enggak? Otak lu, logika lu, nafsu lu berpikir, anjing gue entotin nih. Enak. Kesempatan nih. Barang bagus. Cuman ketika pas mau eksekusi, cetek. Kayak ada sesuatu di hati lu yang kayak, ojo, jangan. Nanti bakal aneh lah intinya. Seolah-olah lu bertarung sama diri lu sendiri. Itu terkadang suara hati yang kita nggak tahu. Tapi kita memilih untuk alah sikat. Pada akhirnya nih, maaf. Oke, kalau lu berjalan sekali 2 kali dengan cewek yang lain mungkin lu akan berhasil. Cuman kan baliknya ke tadi, suatu hal yang lu lakuin dan itu berlebihan, itu menyalahi sesuatu yang sebenarnya tidak boleh dilakukan. Jebret malah kebobolan meteng, mumet akhirnya. Nembe nggo ati, ya Allah, nyon salah. Yang kayak sebelah nih selama iki salah iya matamu ngono lho gampang nilai mungkin suara hati mungkin contohnya lo anjing ya katakanlah ini mohon maaf masih secara bahasa kasar ya kayak gitu dan masih banyak lagi sebenarnya suara hati
Bahkan even suara hati yang terkadang tidak sampai ketika kamu bicara dengan orang tua, ketika kamu bicara dengan teman terdekat. Bahkan even teman terdekat pun terkadang tidak memahami apa sih jenis yang dirasakno. Iya enggak? Iya sih. Oke, logika dan otak itu bisa dibaca. Cuman hati siapa sih yang tahu? Hatimu itu siapa yang tahu? Yang ngerti bahwa hati ini dirasani kau ngopo ngono lho. Enggak tahu kan. Oke, benar. Gini, sekarang ada sebuah konteks. Menurut menurut kalian berdua, Rian sih nyong orang apa-apa. Ora ya. apa? Ngentak balik sih. Ikuti gini, apapun kondisinya ikutin kata hatimu. Bener atau enggak? Menurutmu? Ini. Apapun kondisinya, Ikuti kata hatimu. ikuti kata hatimu. Jawab Mas Yakyo. Bener atau enggak? Kalau bener, gimana? Kalau enggak gimana? Mas Hendro. Jawab Mas Yakyo. Yang sih. Ya. Jadi begini. Kalau menurutku ya, terlepas tadi kamu kan tanya kalau apa? Bikin lebih pertanyaan. Pada intinya tuh apapun kondisinya ikuti kata hati. Oke, Bener ada apa? dua persepsi menurut ikuti kata hati itu. Persepsi yang pertama, apapun kondisinya ikuti kata hatimu. Oke. Yang apa? Persepsi pertama, kamu akan mengikuti kata hatimu. Mulus nih. Dia nggak ngelogik. Cuman yang dilakukan salah. Dan kata hati itu berkata untuk yo wis deh, mabuk wae, ngedrang wae, sikat wae, habis wae, permen kabeh. Ikuti kata hatimu. Tapi kan melencengnya melayani nang hal yang salah. Katakan lagi yang lebih logik lagi ada. Kayak semisal DEK pengen mencapai suatu tujuan. Itu lewat hati. Oleh suka hati gue, wah nyong pengen mencapai suatu tujuan. Katakanlah nyong pengen tadi bakul martabak. Oke ya, tadi bakul martabak. Tak ikuti kata hati nih nyong. Neng kembali lagi. Dia hanya mengikuti kata hati, tapi tidak ada satupun hal yang kamu lakukan, ya sama aja. You know what I mean? Jadi ikuti kata hati. Oke, tak ikuti kata hati nih. Tapi hatimu hanya dipahami. Dia mau memahami hati ini dia itu. Tapi dia total martabak ya dia kudune tuku endok. Tuku endok itu diceplok, digoreng, diinggawe adonan cepet-cepet. Nah, kuwi sinkron. Dia mengikuti kata hati. Kompleks sih. Itu katakanlah seperti itu. Ada juga satu lagi persepsi yang aku bisa membenarkan apapun kondisinya ikuti kata hatimu asalkan kamu sudah melakukan hal yang tadi. Paham? Maksudnya nyong nggak tadi bakul martabak. Oke, saya ikuti kata hatiku, aku akan jadi bakul martabak. Dan kamu stepnya dilakukan semua, usahamu juga 100%, KPW 100%, tunggu 100%, usahanya 100%. Dan akhirnya dia sampai. Nah, saya akan setuju bahwa itu Kata hati. benar kata hati. Kamu 100% mengikuti kata hati. Tadi apapun itu ikuti kata hatimu dengan catatan ya di usaha nih boy tetap melaku. Benar. Kalau pendapatmu? Itu sih. Bisa dijawab yang nomor saja jawab lah Kang. Bisa balik lah kok. Jangan gini sedih banget. Kalau pendapat gue pribadi gini, apa? Mengikuti kata hati itu nggak selalu benar. Ayo. Tergantung kondisi hatinya gimana. Kalau kondisi hatinya nggak benar, bakalan larinya ke nggak benar. Ya, seperti konteks yang tadi. Kalau kondisi hatinya benar, ya bakalan benar. Ya ibaratkan hati itu adalah anak, maka akal adalah orang tuanya. Wis. Kata-katanya Hasan. Hasan siapa sih? Hasan. Tahu. 2021. Hasan siapa Mantap. Are we okay? Oh yes. Pak Hasan. Shout out to Kang Hasan. Gitu sih. Terus menit ngopo-ngopo ora. Yuk lah, sekarang masih ingin membicarakan apa mungkin terlepas dari semua yang sudah kita bahas. Apa kira-kira? Terkadang kan kamu muncul sesuatu ide, hal atau mungkin pesan perihal hidup mungkin atau perihal apa? Ini deh, tak awali dari pertanyaan nih. Oke.
Trigger man. Pernah nggak sih kalian mengalami menanggung sebuah permasalahan dari perbuatan orang lain? No matter what itu orang tua, no matter what itu adik, no matter what itu orang lain atau siapapun, berkat ulah dia, lo yang menanggung permasalahan itu. Yo, yes, yang nelen. Wih, relate sih. Yo, Pernah nggak? yo, pernah. Maksudnya yo, alami juga. Yoi. Yo, Kayak paling trigger. lebih apa ya? Seakan-akan kayak permasalahan itu kayak koyo yo pada akhirnya juga koyo nyalahke koyo tak main kontak karo orang tua yuk akhirnya yuk nyalah-nyalahke wong tua. Jadi ya chaos lah ya. Jadi salah menyalah ya. Iya nyetau Anjing. Ya, yakin topal banget kan itu kayak bangsat. Ya Allah. It's okay. It's okay. Will be okay. Batas yang episode sebelumnya berarti palsu. Nah kalau lu sendiri dulu, pernah sih mengalami hal itu tuh kayak bahkan kayaknya sampai sekarang ya masih ya. mau gini loh, apa mau nggak mau jadinya lo harus Nerima sesuatu yang harusnya nggak lu ibaratkan asumsinya gini lah, apa namanya, Isa Al-Masih harus memanggul Memikul, salib atau Yesus harus memanggul salib gara-gara si Yudas Iskariot. Ibaratnya kayak gitu. Jadi tuh permasalahan yang dibuat orang lain kita yang nanggung atas, gini deh analoginya, gini aja deh, gue ngotorin tempat ini, kan itu gue yang salah, dan lo yang menanggung, maksudnya lo harus bersihin, lo harus apa. Nah analoginya kayak gitu. Kayak lu ngewe lah ya, ada orang ngewe kan ya, temen lu ngewe kan, hamil nih, lu yang tanggung jawab. Nah gitu kan. Enggak sih. Oh enggak. Beda konteks ya. Kayak gitu. Ya kan pengibaratan. Ini anjing udah. Ya jadi mau nggak mau tuh harus apa namanya? Menurunkan ego, jadi harus menurunkan ego. Oke, no problem. Yes. I will do it. Karena kalau lo nggak melakukan itu, maksudnya nggak mengambil permasalahan, bukan nggak mengambil, maksudnya nggak bisa menghadapi ya. Nggak ikut andil lah. Bukan ikut andil, maksudnya nggak menangani gitu ya. masalah yang itu perbuat si orang itu, justru akan semakin kacau. Hancur. Gitu. That's right. Sebenarnya lo, aduh anjing, gue nggak mau lo kayak gini tuh. Iya. Setidaknya kan tetap ada usaha nih kan. Lah kadang gini loh, permasalahan itu ki seakan-akan gini loh, cepet ngelakoni ta. Ini kan berproses loh. Tapi ki seakan-akan kilo tak men ki foto lah. Nyantek kan ora iso nek kamu carane. Lah kadang ning kono kuwe sih. Apa? Sik hal seurunge dhewek urung siap yo. Apa? Yo dipaksa kon tek nang yo. Lah niku sih. Tapi lu percaya gak sih? Maksudnya kayak lu berdua tuh percaya gak sih? Dari perihal apapun masalah yang kita hadapi, yang orang lain hadapi, terlepas orang itu siap atau tidak, kan akan terus berjalan nih. Tapi lu percaya gak sih, apa dari hal atau masalah yang lu dapetin itu tuh tempaan biar lu tuh bener-bener jadi seseorang yang kuat, dan nantinya lu bakalan siap mungkin ketika lu sekarang menghadapi angin lesus, topan, nantinya lu bakal menghadapi tornado. Iya sih. Anggapannya kayak kisi-kisi dah. Tapi balik lagi ke orang itu, dia menanggapi sebuah tempaan itu bencana atau ujian. Bencana atau
ada yang lebih parah nggak sih kayak misal kayak gitu. Jadi gue butuh yang lebih nih, kadang ada juga yang menanggapinya dengan cara yang berbeda gitu, bukan merupakan sebuah tempaan, justru malah sebuah siksaan. Iya. Karena ada yang menanggapi kayak gitu ya, apa, wajar lah, manusiawi. Bahkan gue juga sering kayak gitu kok. Maksudnya nggak selamanya gue nganggap permasalahan itu sebuah tempaan. Dan juga aduh anjing kenapa harus kayak gini sih, gue nggak mau kayak gini, kayak ya gitulah ya. Tapi gini, apakah konteks ini akan berbeda ketika contoh nih ya, semisal nih ada seorang dia pembunuh berantai, dia udah mabuk, udah ngedrang, udah apapun itu, enak kan hidupnya, enak kan di awal loh. Tapi pada akhirnya dia menerima itu loh, yang namanya mungkin balasan, karma, tanpa dia sadari. Dan setelah dia mendapatkan karma dari apa yang dia lakukan, dia protes. Jadi kok uripe nyong koyong ini? Jadi kok uripe nyong koyong ini? Jadi kok nyong koyong ini apa-apa ya? Wait for the minute, maksudnya lihat dulu hidup lu sebelumnya tuh kayak apa gitu. Iya sih. Apa yang lo lakuin, apa yang lo lakuin ke orang, lo tuh bersikap seperti apa, attitude lu gimana, kan itu juga harus difikirkan dengan benar gitu loh. Terlepas kecuali ya, katakanlah lu emang udah berjalan di jalan yang ya ibaratnya lu tuh udah berusaha menjadi manusia yang utuh, yang baik, yang intinya lu bakal apa, di jalan yang bener lah. Dan lu mendapatkan cobaan atau apa, lu pasti, gue yakin bakal menyikapinya, oh terlepas dari lu udah mawas diri lu ya, lu udah berkaca dengan diri lu, emang kayak ini saya sudah melakukan semuanya dengan baik dan benar, dan tetap lu dapat ujian, berarti emang itu sih menurut gue mulus sih, kayak lu emang diuji gitu loh. Karena menurutku setiap hidup tuh dalam hal apapun tuh ada ujiannya, pasti sih ada ujiannya. Memang. Tapi ya balik lagi lah, kita kan manusia. Maksudnya kita manusia tuh ya nggak apa-apa sih kalau kita ada kalanya mau apa, kayak keluh kesah, terus kita ngomong kalau nyongkit saya gitu loh, ya nggak apa-apa juga. Nggak gitu apa-apa loh. sih. Kau boleh pasrah asalkan kau tak menyerah. Anjing, kuat men. Tapi nggak nyerah. Dia saling melakukan kayak nyerah. No pain no gain. Terlepas dari itu juga mungkin kayak komunikasi. Karena saya pun menganggap sebenarnya masalah kita itu terkadang kita berpikir masalah dewe kan jopo. Padahal masalah yang sebenarnya itu ada di rumah. Iya nggak sih? Iya sih, masalah paling Kompleks. masalah paling kompleks dan menjadi pemicu semuanya itu ya di rumah. Dari rumah. The core of inti kan dari rumah. Kayak kita mau ngelakuin hal sesuatu, kita udah semangat nih, powerful, hanya karena kata-kata semisal contoh nih, nyok nggak ngelakoni apa ya, katakanlah nyok nggak musik apa lah, nyos berkadang, nyos mengawi lirik dan lain-lain. Malah tiba-tiba orang tua atau mungkin keluarga terdekat ngomong lah, deki opo gue lah tidak berguna apa-apa kan. Jadi semangatnya 100% itu langsung dikampak sudah sih. Langsung down. Dan itu sekedar semangat ya mas, matamu. support system. Ya bener, baliknya ke situ sih. Support system kan sekarang hanya, aku memandang tuh melihat banyak orang yang ngomong support system, tapi hanya sekedar tulisan, hanya sekedar kata-kata support system. Jarang lah, maksudnya sulit lah bahkan menemukan benar-benar support system yang emang support gitu loh, dari support gitu loh, terlepas dari hal mungkin materi apapun itu, secara mental dan lain-lain loh.